Segala sesuatu dalam dunia Yesus mengalami kerusakan yang parah. Kemiskinan tingkatnya makin hari makin tinggi luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa makan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami hal-hal yang sangat buruk di dalam hidup dia. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan satu kebenaran. Ruang yang paling efektif untuk kita bisa melakukan sebuah tindakan belas kasih adalah ketika kita melihat dunia kita mengalami kerusakan, ketika kita melihat dunia kita membutuhkan uluran tangan kita, ketika kita melihat dunia kita itu menjadi satu dunia yang penuh dengan corak-coret ketidakadilan, ke hal-hal yang buruk, dan kemudian hal-hal yang membuat tingkat kemakmuran, kesejahteraan masyarakat itu tidak cukup baik. Itu adalah ruang bagaimana belas kasihan itu bertumbuh pesat luar biasa. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Ruang pertumbuhan belas kasih yang baik adalah ketika kita lebih banyak mengalami penderitaan, kita dilukai, kita disakiti, kita difitnah, kita diperlakukan dengan buruk. Itu adalah ruang yang sangat efektif bagi kita semuanya menumbuh kembangkan sebuah tindakan belas kasih. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita, memfitnah kita, memperlakukan kita dengan cara yang buruk, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena itu adalah ruang yang paling efektif, kondusif, dan yang penuh energi bagi kita semuanya untuk kita menjadi jauh lebih bertumbuh di dalam belas kasihan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah ruang di mana Yesus ketika dia tinggal waktu itu. Nah ruang kedua adalah ruang di mana kita tumbuh dalam satu filsafat. Dunia kita ini dipengaruhi oleh filsafat. Ya, slide selanjutnya ya. Dunia kita itu dipengaruhi oleh filsafat-filsafat. Salah satunya, kalau kita membaca teori Darwin, di sana ada satu filsafat Homo homini lupus. Jadi manusia itu adalah serigala bagi orang lain. Jadi dunia kita ini adalah dunia yang melihat manusia itu menjadi makanan. Manusia itu menjadi tempat sasaran untuk kita berdayakan, untuk kita hancurkan. Jadi orang juga bisa melihat bahwa kita ini adalah ancaman bagi orang lain. Ini adalah satu filosofi yang ada di dunia kita. Mau tidak mau, dan ini berkembang. Maka kita bisa melihat kapitalisme, ya, kapitalisme. Baik itu dalam dunia pelayanan, baik itu dalam dunia bisnis, baik itu dalam dunia kerja. Semua yang bersifat kapitalisme itu terjadi dalam hidup kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi penyebab akhirnya orang tidak memiliki belas kasih. Karena mereka pikir gini, bagaimana supaya saya hidup? Bagaimana supaya saya selamat? Kalau saya mau dibunuh, saya bunuh dulu orang lain. Kalau saya mau tumbuh, saya matikan orang lain dulu. Ini adalah dunia kita yang menyebabkan akhirnya belas kasih itu begitu sangat-sangat minim sekali. Nah, dalam dunia future, Yesus berkata demikian, akan tiba waktunya bahwa kasih akan menjadi dingin. Orang tidak lagi memiliki cinta, orang tidak memiliki kasih, orang tidak memiliki belas kasihan, orang tidak memiliki tingkat kepedulian, orang tidak lagi memperhatikan, orang tidak lagi menganggap kita semuanya sebagai satu subjek dan objek yang perlu diperlakukan untuk dimurahi hati, untuk diberkati. Nggak ada itu semuanya. Nah, belas kasih itu bukan sekedar sifat tambahan. Belas kasih itu bukan sekedar sifat tambahan. Belas kasih itu adalah otentisitas kita sebagai orang Kristen. Itu adalah DNA kita. Itu adalah karakter kita. Amin. Itu adalah diri kita sebagai putra Allah. Jadi kalau kita tidak menampilkan sosok diri sebagai seorang yang punya belas kasihan, betapa malangnya kita sekalipun kita ada di gereja, karena kita memang tidak memiliki sifat dan DNA ilahi dalam hidup kita semuanya. Belas kasih itu bukan perasaan. Belas kasih itu bukan emosional. Belas kasih itu adalah bagian dari DNA kita, karakter kita yang permanen, yang stabil, tidak pernah mengalami perubahan. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dilukai, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dicurangi, sekalipun kita ditipu, belas kasih akan berlaku sama. Aku tidak peduli berapa banyak yang kau menyakiti, aku tidak peduli berapa tekanan intensitasnya, aku tetap akan berbelas kasihan terhadap kamu. Itu yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Dan belas kasih itu adalah sebuah fakta kebenaran tentang kesehatan iman kita. Jadi kalau kita ingin melihat kesehatan rohani dan iman kita, lihatlah berapa banyak orang-orang yang terlukai, tersakiti. Apakah mereka bisa mengampuni, berbelas kasihan, mencintai, ramah tamah, terus bisa ngobrol dengan wajar. Semakin kita wajar, semakin kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang melukai kita. Kita ini adalah orang yang berkelas dalam kadar kualitas hidup kita sebagai orang yang penuh dengan belas kasihan.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah itu sebabnya menjadi sangat keren sekali ketika kita berada dalam sebuah sejarah tentang kekelaman dunia dan diteruskan juga kemudian dengan filsafat-filsafat yang buruk, termasuk nubuatan tentang kasih yang makin hari makin dingin. Maka belas kasih itu menjadi sangat urgent bagi orang Kristen, sangat urgent bagi gereja. Gereja yang terlepas dari belas kasih adalah gereja yang kehilangan Kristus. Gereja yang terlepas dari belas kasih adalah gereja yang mati, adalah gereja yang tidak berfungsi, adalah gereja yang tidak bisa bergerak dalam kemajuan. Maka adalah hal yang sangat indah kalau pemimpin dari GBI Rock itu kemudian memberikan sebuah pesan yang paling penting di sekarang ini, bicara tentang compassion. Itu menjadi sesuatu yang bagus dan indah luar biasa. Nah sekarang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, slide selanjutnya. Apa yang akan tumbuh di dalam hidup kita semuanya? Apa yang akan terjadi di dalam hidup kita semuanya kalau kita bisa melakukan belas kasihan? Dan kita juga bisa melihat ada begitu banyak orang-orang yang berusaha menutup jalan untuk kita berbelas kasihan. Menutup waktu-waktu berbelas kasihan itu terjadi secara aktif dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan belajar bersama-sama dari kisah orang Samaria yang baik hati, tapi kita juga akan melihat lakon-lakon yang protagonis ya, yang terjadi di dalam kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada orang-orang yang mendengar, tapi juga kemudian ada orang-orang pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Kita akan melihat itu semuanya, karena kita akan bisa belajar tentang belas kasih. Yang pertama Bapak Ibu, belas kasih itu menembus batasan. Orang-orang Israel itu menyadari bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan, superior race, superior nation, superior religion. Jadi mereka berangkat, kami ini adalah bangsa pilihan, kami ini sombong, kami adalah bangsa yang punya ras tinggi, kami adalah bangsa yang punya status kebangsaan tinggi, religi kami sangat kuat, kamu dicintai oleh Tuhan. Semua bangsa di luar Israel itu adalah bangsa-bangsa babak, bangsa-bangsa yang buruk, bangsa yang pagan, bangsa yang najis, bangsa yang akan dimurkai oleh Tuhan. Inilah fakta yang membuat akhirnya bangsa Israel itu sombong. Jadi ketika Yesus kemudian melayani orang-orang yang miskin, melayani orang-orang yang bukan Yahudi, mereka semua menjadi marah luar biasa. Dan mereka kemudian mengungkapkan sebuah kata kepada pertanyaan kepada Yesus. Menurut kamu Yesus, siapakah sesama itu? Pertanyaan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah pertanyaan karena mereka ingin tahu. Ini adalah pertanyaan untuk menguji, untuk membuat Yesus mengalami fase-fase terburuk, terjebak untuk jawaban-jawaban yang buruk. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu yang kekasih, Yesus ingin membongkar sebuah superioritas ras, religi, nation yang penuh dengan kesombongan. Ini dibongkar oleh Yesus. Bapak Ibu harus hati-hati. Superioritas ras itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Seorang negarawan yang luar biasa namanya Hitler, dia sangat-sangat menganggap bahwa dirinya adalah superior. Dia menganggap bahwa dia adalah suku Asra dan suku Arya. Nah, suku Arya ini adalah suku yang paling hebat di seluruh dunia dan sangat superioritas. Bapak Ibu bisa lihat genosid yang dilakukan oleh Hitler kepada bangsa Yahudi itu jumlahnya ratusan juta. Belum lagi genosid yang diperlakukan bukan hanya tentang orang-orang yang bukan Yahudi. Pendeknya kesombongan terhadap suku, terhadap ras, superioritas, ini menyebabkan akhirnya belas kasih itu ditumbang balikan, dibunuh, dihancurkan, tidak berfungsi. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi ingin menjebak dia dalam sebuah posisi. Dia ingin berkata, jadi sah saja dong kalau saya sekarang sebagai orang yang superior, sebagai orang yang hebat, sebagai bangsa pilihan Allah, saya hanya akan berbelas kasihan kepada orang Israel, orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pantas mendapatkan kasih karunia, tidak pantas mendapatkan anugerah, belas kasihan tidak pantas. Tapi Yesus kemudian dia tidak menjawab dengan jawaban dogmatika dan teologi. Maka dia memaparkan satu kebenaran tentang kisah yang real yang terjadi dalam dunia. Dia mengambil satu kisah. Dan lakonnya itu bukan tentang orang Yahudi, lakonnya bukan tentang seorang imam, lakonnya bukan orang yang hebat, tapi lakonnya adalah lakon yang diperlakukan dengan cara yang buruk. Seorang Samaria yang diperlakukan dengan cara yang buruk, yang dilihat dengan cara yang buruk. Yesus pakai dia menjadi lakon yang memporak-porandakan sistem kesombongan, superioritas ras, religi, bahkan sistem nation mereka semuanya.
Artinya Bapak Ibu, Yesus ingin berkata kepada orang Farisi, waktu engkau berbicara dan mempersempit ruang belas kasihan hanya untuk satu bangsamu, tetapi Yesus berkata, belas kasih itu ruangnya itu cukup besar, cukup luas. Skopnya bukan tentang satu ras, tentang satu bangsa, tentang satu religi, tapi luas luar biasa. Yesus memaparkan satu kebenaran, kalau orang itu berbelas kasihan, maka dia adalah orang yang tanpa batas, tanpa tembok, tidak pernah tersekat. Hidupnya itu selalu bisa dimiliki oleh orang kaya, orang tengah, orang miskin, orang jelek, orang sakit penyakit, apapun juga. Orang kalau penuh belas kasihan, hidupmu terbuka terhadap orang lain, terhadap ras apapun, agama apapun. Engkau sangat terbuka. Dan karena kau sangat terbuka, orang itu bisa melihat, orang itu bisa meniru, orang bisa mendapatkan berkatmu. Semakin kita menutup diri, semakin kita justru mati di dalam belas kasihan. Bapak Ibu yang kasih, bagi Yesus, belas kasih itu melintasi batas-batas yang luar biasa. Pertama, Bapak Ibu lihat, saya suka sekali dengan cara Yesus itu membongkar balikan sebuah sistem yang sudah dibangun berlama-lama. Pertama, belas kasih itu melintasi batas, ya, melintasi batasan ras. Orang Yahudi itu adalah orang yang memiliki ras Yahudi yang hebat. Samaria itu adalah orang-orang yang terkelamiri. Orang Yahudi yang sudah terkelamiri dianggap najis. Tapi Yesus justru bilang begini, justru pertolongan dan belas kasihan muncul dari orang yang dianggap najis. Justru orang yang Samaria, dia memiliki batas belas kasih yang luar biasa. Dia menolong orang Yahudi yang berbeda rasnya, tapi dia tolong. Kalau kita punya belas kasih, maka kita tidak akan mengunggulkan sebuah ras dalam diri kita sendiri. Yang kedua, belas kasih itu melintasi batas religi. Orang Yahudi kemudian dengan orang Samaria itu beda cara mereka beribadah. Orang Yahudi dikenal dengan Yudaisme, mereka beribadah di Yerusalem, di tempat tabernakel atau bait Allah. Sementara orang Samaria, mereka beribadah di Gunung Gerizim, tempat yang dianggap pagan, kafir, yang penuh dengan sesuatu yang berhubungan dedemit, mungkin seperti itu. Tapi orang yang dianggap religinya buruk jahat, justru dia yang penuh dengan belas kasihan, yang menolong orang yang susah, yang menolong orang papa. Dan inilah dicungkir balikan. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, terus kemudian kita berkata, oh saya orang baik, tapi kita menolong orang yang tidak sama dengan agama kita, itu berpikir, terus kemudian kita menutup pintu, itu ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Dan yang ketiga adalah orang yang melintasi batas permusuhan. Orang Yahudi itu sejak lama itu mereka bermusuhan. Jadi ada indoktrinasi dogmatik, ada indoktrinasi nation, ada indoktrinasi masif yang terus dari generasi demi generasi. Setiap orang, baik itu Samaria, baik itu orang Yahudi, mereka selalu akan didikte. Orang Yahudi musuhmu, orang Yahudi bilang orang Samaria itu musuhmu. Tidak pernah mungkin bisa berkawan atau bisa menolong. Tapi Yesus bilang nih, belas kasih yang sejati itu melintasi batas permusuhan. Siapa yang pernah melukai Anda? Siapa yang pernah menyakiti Anda? Siapa yang pernah memfitnah Anda? Kalau Anda tidak pernah bisa menolong orang-orang yang melukai Anda, kalau Anda tidak bisa melukai orang-orang, berbelas kasih kepada orang yang menyakitkan Anda, maka Anda bukanlah anak Kristus. Anda tidak bisa mengasihi mereka semuanya. Bapak Ibu, satu saat saya ditelepon 1 jam setengah. Ditelepon 1 jam setengah, teleponnya bukan tentang sesuatu yang baik. Teleponnya tentang sesuatu yang buruk, tentang sesuatu yang tidak baik yang saya tidak pernah lakukan. Saya terima, saya dengar, terima kasih, saya terima kasih. Akhirnya di akhir sampai dia terengah-engah, karena dia telepon sampai terengah-engah marahnya. Akhirnya saya bilang, saudaraku, apakah ada lagi bahan yang untuk kamu bicarakan lagi dengan saya? Enggak, marah dia. Akhirnya besok pagi saya bilang sama istri saya, ayo kita pergi. Kemana? Kita pergi. Kami pergi kemudian ke toko baju, karena dia punya putri, kita pergi ke kue, beli kue juga. Pergilah saya ke sana. Saya datang di sana, saya bersahabat, saya kemudian bersalaman, kami ngobrol dengan baik. Sekalipun dia seperti canggung, saya tetap berbelas kasihan bagi dia, kepada dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sebuah permusuhan? Kalau sampai kita tidak bisa berbelas kasih kepada lawan atau musuh kita, maka kita bukanlah anak Tuhan. Kepada orang-orang yang menyakiti kita dan ketika dia butuh pertolongan,
maka belas kasih akan muncul secara cepat dan dia akan mendorong kita semuanya untuk kita bertindak. Belas kasih itu melintasi untung rugi. Beberapa dari kita juga gini, setiap kali kita bicara menolong, maka di situ ada untung rugi. Bapak Ibu lihat, orang Samaria yang baik hati itu menghabiskan uang dia. Kalau dibicarakan, kalau kemudian dihitung-hitung secara ekonomi, maka itu rugi. Bagaimana mungkin orang yang baru kenal, terus dia punya uang, habisin untuk nolong itu? Dia adalah seorang pengusaha, seorang bisnismen. Ini rugi untuk modal dia. Tetapi belas kasih yang sejati, dia tidak bicara tentang untung rugi. Belas kasih sejati, itu dia bahagia, dia puas, dia bersuka cita, dia berfungsi, dia bermanfaat. Justru ketika dia memberi tanpa memikirkan itu untung atau rugi. Ada beberapa hal yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Dunia kita itu gini Bapak. Kalau saya punya mata, mata saya bisa melihat, maka itu disebut function. Jadi berfungsi. Kalau saya punya mata, mata saya kemudian nggak bisa lihat, itu disebut dengan dysfunction. Tapi kalau saya punya mata, bisa melihat, tapi saya pakai mata saya untuk ngintip orang, itu namanya malfunction. Apa tahu? Itu namanya malfunction. Tuhan berikan kepada kita semuanya kemampuan untuk berbelas kasih. Kalau kita berbelas kasih, kita lakukan, maka itu berarti itu function. Tapi kalau kita melakukan, kita punya belas kasih, tetapi kita tidak lakukan, tapi hanya kita lakukan, tidak berfungsi, maka itu namanya dysfunction. Tapi kalau kita punya belas kasihan, kita lakukan dengan cara yang salah, maka itu malfunction. Banyak gereja menjadi malfunction. Banyak kekristenan menjadi malfunction. Tidak berfungsi, tapi merusak. Ini menjadi masalah yang paling banyak di gereja-gereja sekarang di modern. Ada begitu banyak orang-orang Kristen itu malfunction. Ada begitu banyak gereja itu malfunction. Berfungsi tapi berfungsi jahat. Berfungsi tapi berfungsi untuk merusak. Berfungsi tapi untuk menghancurkan. Berfungsi tapi untuk menyakiti, melukai. Belas kasih tidak akan pernah begitu. Belas kasih akan melakukan sesuatu yang terbaik, best of the best. Mengasihi, membangun, menyegarkan. Dan membuat orang itu fresh, sehat. Itu menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua Bapak Ibu, slide selanjutnya. Belas kasih itu memastikan indikator rohani kita, iman kita itu sehat. Kita membaca di ayat 33. Bapak Ibu, ini orang Samaria, dia beribadah di Gunung Gerizim. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi perjumpaan dia dengan Tuhan itu tidak dapat diukur. Ada orang begini Bapak Ibu, kalau kamu rohani adalah orang yang melayani di mimbar. Kamu kalau rohani, kamu nyanyi-nyanyi di mimbar, kamu melayani di mana saja, kamu akan rohani. Alkitab menjungkir balikkan fakta itu. Orang yang melayani termasuk saya di mimbar sebagai pengkhotbah, orang yang main musik, main gitar, mungkin main keyboard atau WL sehingga penerima tamu. Apakah mereka orang rohani? Tidak. Saya mengatakan tidak. Orang yang rohani itu adalah orang, begitu dia melihat orang menderita, maka dia segera cepat, dia merefleksikan iman dia dalam bentuk refleksi atau reduksi pasif. Dia katakan, aku menolong kamu, aku angkat kamu, aku gendong. Itu adalah bagian dari tingkat kerohanian yang paling tinggi. Kerohanian yang paling tinggi itu tersentuh oleh belas kasihan. Jadi kalau kita melayani, ada di mimbar, tapi kita tidak pernah bisa mengampuni orang, kita terus menyimpan kepahitan, terus kita menyimpan sesuatu yang buruk, maka rohanimu dan imanmu tidak sehat. Lebih baik kamu gak usah melayani. Beresin dulu itu semuanya dengan Tuhan. Jadi ruang yang paling bagus membuat indikator belas kasih kita sehat adalah dilukai, disakiti. Saya senang ketika saya difitnah. Saya senang diburu-burukan. Bukan berarti itu kan membuat marah. Enggak, saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Itu adalah kebaikan bagi saya karena saya sedang dilatih pengampunan saya lagi. Ditingkatkan level tingginya, stake saya lebih tinggi lagi. Kemurahan hati saya makin. Justru saya berkembang dalam pemurahan hati, perhatian, mengasihi orang-orang yang memusuhi saya, justru di ruang-ruang itulah. Sekarang saya bisa berkata, mudah bagi saya untuk mengampuni orang yang menyakiti saya. Mudah bagi saya untuk memberikan sesuatu bagi orang yang menyakiti, melukai saya. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan kepada saya kesempatan bertumbuh dalam ruang yang sangat ruang yang sangat luar biasa, besar. Jadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam, kalau kita rohani kita sehat, ukurannya cuma itu aja. Bukan kita berbahasa roh, bukan. Bukan kita melakukan sebuah pelayanan yang hebat, bukan.
Tapi antara iman dan ruang pelayanan serta ruang hidupmu itu sama. Itulah kerohanian. Waktu engkau bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, ruang pelayananmu, ruang mesbahmu itu sama dengan ruang hidupmu. Engkau bisa mengampuni orang yang bersalah, berdusta dari kamu. Itu ruangmu sama, maka kerohanian. Kerohanian kita itu tingkat levelnya itu dibuktikan bukan dalam tataran retorika pelayanan, bukan dalam retorika kata-kata khotbah, tapi dalam sebuah kehidupan yang nyata, yaitu mengasihi, menolong, memberkati. Ada begitu banyak itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, rohani iman yang penuh dengan agresivitas untuk melakukan belas kasih itu akan menimbulkan kepada kita semuanya kepekaan untuk berespon dengan cepat, bersegera. Orang Samaria ini, dia disebut sebagai orang yang tidak rohani, sesat. Tapi ternyata dia lebih memiliki kapasitas iman dan rohani yang lebih bagus. Ayat yang ke-34 dikatakan, ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Para imam, orang Lewi adalah orang yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Tapi begitu dia melihat ruang kasihnya sama Tuhan tidak sama dengan ruang hidupnya. Begitu dia melihat orang yang sedang tergeletak, maka dia menyimpang jalan. Seorang Lewi melihat orang, dia menyimpang jalan. Tapi seorang Samaria yang dianggap tidak baik, begitu dia melihat orang yang terpuruk, sakit, dan sudah jatuh, dia langsung datang, mendekati, memeluk, mengambil obat, mengambil air, dan mengangkatnya kemudian, dan membawanya. Itulah belas kasih. Belas kasih itu menunjukkan rohanimu sehat atau tidak. Saya tidak peduli dengan gereja yang besar, saya tidak peduli. Tapi saya lebih peduli, saya ingin terjebak. Dalam sebuah konsep saya membangun gereja, saya tidak terjebak dengan jumlah yang besar. Tapi saya terjebak dan tergoda. Jemaat saya adalah jemaat yang mencintai sesama, merefleksikan belas kasih. Itu jauh lebih hebat dibandingkan kelihatannya besar, tapi nol semuanya dalam refleksi belas kasihan. Kalau kita penuh dengan belas kasihan, maka hidup itu akan menjadi indah. Satu saat Bapak Ibu, Mahatma Gandhi, dia ingin pergi sebuah gereja. Ketemulah di India itu sebuah gereja yang dipenuhi dengan orang-orang bule. Waktu dia mulai mendekat, orang bule bilang, Prabumi, kamu gak pantas masuk di sini. Ini ruangan terlalu suci, pergilah. Maka mulai dari situlah Mahatma Gandhi, dia tidak lagi berkecimpung dalam gereja. Satu kata-kata yang kemudian itu menggoncang dan kemudian miris bagi para teolog-teolog dan pendeta adalah Yesus yes, church no. Yesus oke, aku Yesus oke, senang. Tapi gereja orang Kristen tidak ada. Kenapa? Tidak samanya antara ruang pelayanan, ruang kasih dengan ruang hidup. Tidak sehatnya rohani para pelayan-pelayan Tuhan dan gereja Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya mengutip salah satu kata-kata yang bagi saya ini, saya dapatkan itu dari Facebook. Seorang pendeta yang namanya David Erson. Dia bilang begini, jangan ini baik-baik. Ini sebenarnya refleksi kegalauan seorang hamba Tuhan. Ya, slide selanjutnya, seorang kegalauan dari hamba Tuhan. Dia bilang begini, zaman sekarang banyak orang yang merasa hebat urusan Tuhan, tapi gagal total urusan kemanusiaan. Mulutnya bicara surga, tangannya menebar luka. Bibirnya penuh doa, tapi sikapnya penuh dengan hinaan kepada orang. Rajin ibadah, tapi miskin adab. Merasa paling suci, padahal perilakunya kotor oleh kebencian. Sibuk membela Tuhan yang tidak butuh dibela, tapi diam saat manusia diinjak, diperlakukan dengan tidak adil. Zaman sekarang banyak orang yang hebat urusannya ketuhanan di mulut, tapi berantakan di sisi kemanusiaan dalam tindakan. Pandai bicara soal surga, pandai bicara tentang dosa, pandai bicara tentang ibadah, kesalehan, tapi gagal menghargai, mencintai manusia, mudah menghina, gemar membenci, dan kehilangan empati. Saya ingin katakan, kalau Anda ingin melihat indikator diri kita atau gereja kita sehat atau tidak, maka indikatornya jelas. Apakah gereja kita penuh dengan belas kasihan? Apakah ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan?
Saya suka sekali dengan jemaat saya. Saya bilang, bulan ini kita akan adakan nasi bungkus. Saya tulis di WA. Pak Gem, kasih uang segini, Bu Gem. Terus anak-anak remaja pemuda, sama jemaat, langsung secara otomatis. Tidak tunggu waktu 2 bulan, tidak tunggu rapat-rapat. Uang langsung tersedia, dan tim dari Marta segera kemudian mereka duduk masak bareng-bareng semuanya. Indikasi gereja yang sehat dan jemaat yang sehat adalah apakah engkau memiliki belas kasih. Belas kasih juga tidak terlalu jauh di depan pendetamu juga. Pendetamu itu bukan Superman, pendetamu itu adalah manusia. Dia bisa salah, dia bisa lemah. Kalau sampai tidak ada yang punya mata untuk bisa melihat kepedihan, kesendirian, loneliness-nya, kemudian beban yang begitu berat, jangan-jangan jemaat tidak memiliki tingkat kelas tinggi di level-level belas kasih. Mari kita membangun itu semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, belas kasih adalah nafas iman di dalam kronos, di dalam dunia kita yang nyata. Ketika kita mengasihi dengan tulus, jiwa roh kita disegarkan, hati kita dilembutkan, hubungan kita dengan Tuhan itu makin hari makin fresh, makin nyata, makin cintanya penuh. Kalau kita ingin membangun cinta kasih kita kepada Tuhan, tunjukkan itu dalam refleksi nyata. Kasih orang, tolong orang, empati kita berkembang secara nyata, pertolongan kita. Saya lebih banyak menggunakan keuangan saya untuk menolong orang daripada untuk kepentingan diri saya. Satu saat saya melayani di satu gereja besar di Jakarta. Ada seorang pengusaha, dia bilang, Pak Pendeta Yohanes, ayo main di rumah saya. Wah, main. Itu termasuk seorang sosialita yang luar biasa. Dibawalah saya kemudian di kamarnya. Ini kamar khusus saya ini Pak Pendeta Yohanes. Oh iya, saya tunjukin dulu ya kamar, ya. Kamar ini kamar tas saya. Semua tasnya itu adalah tas-tas dari luar negeri Italia. Rata-rata satu tas itu kira-kira sekitar 50 juta ke atas. Ini 100-an lebih. Hebat. Kemudian tunjukkan lagi di ruang sepatu dia. Ini sepatu juga luar negeri semua. Belum baju-bajunya. Pertanyaan saya cuma simpel. Kamu terlalu banyak menggunakan untuk diri. Berapa banyak kamu sudah gunakan untuk Tuhan dan gereja dan untuk kemanusiaan? Ruang belas kasih itu tidak terlalu banyak untuk diri kita, tapi justru terlalu banyak untuk Tuhan dan terlalu banyak untuk kemanusiaan. Gagalnya orang Kristen karena dia melihat semua berkat terfokus untuk dirinya sendiri. Aku. Sementara belas kasih seperti Yesus, people oriented, orang. Bagaimana dengan kita? Mungkin ini akan menjadi satu tamparan bagi kita semua yang merasa bahwa diri kita terlalu rohani di dalam gereja. Dan mungkin juga terlalu lama berkecimpung dalam urusan bicara dengan Tuhan. Kita ini mahir dalam dunia kerohanian, tapi kita tidak mahir dalam dunia nyata. Di dalam penderitaan, di dalam kemanusiaan. Yang ketiga Bapak Ibu. Ketiga, belas kasih. Itu merupakan satu kehidupan yang berkelas. Mahal Bapak Ibu. Itu berkelas langit, berkelas surga. Salah satu teolog namanya Dietrich Bonhoeffer dia berkata demikian. Belas kasih itu disebut dengan Kostel Grace, anugerah yang sangat mahal. Bapak Ibu tahu kenapa belas kasih itu sangat mahal? Saya kira. Bapak Ibu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia melihat dengan belas kasih. Kita yang jatuh di dalam dosa. Kita yang terbelenggu di dalam dosa. Maka kemudian Tuhan mengutus sang putranya. Dan putranya itu Bapak Ibu harus membayar untuk belas kasih menyelamatkan kita itu dengan harga yang tinggi, yang mahal. Satu saat saya diajak, waktu saya habis pelayan diajak, Pak Yohanes kita pergi yuk ke mana? Pergi ke mall. Bapak Ibu, dia belikan saya baju. Harga baju itu rata-rata 3 juta ke atas. Saya nggak enak lah milih terlalu mahal. Saya bilang, saya itu orang yang bukan tipe branded atau jaim-jaim, asal baju itu enak, nyaman, harus saya suka. Saya mikir kalau saya 3 juta saya bisa beli untuk nolong orang. Bayangin 100 ribu aja, beras 5 kilo, Indomie, kecap ini semuanya. Berapa ini 3 juta? Kalau saya belikan untuk kemanusiaan, itu pikiran saya. Tapi pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Kalau harga baju itu 3 juta. Kalau saya punya 2 juta, kira-kira bisa nggak beli baju itu?
Kalau saya punya 2.750.000, bisa beli nggak? Hanya 3 juta harus kita beli dengan 3 juta. Sekarang begini Bapak. Dan Tuhan itu, dia melakukan pembelian atas kita dengan belas kasih, yaitu matinya diri dia. Menurut Bapak Ibu, berapa harga Tuhan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, berapa harga Yesus? Menurut Bapak Ibu, berapa harga Yesus? 1 miliar? Bilioner? Tidak terhingga. Makanya orang yang melakukan belas kasih, dia melakukan seperti Yesus. Orang-orang itu sebenarnya adalah orang yang mahal. Orang yang berbelas kasih itu hidupmu mahal, karyamu mahal, pikiranmu mahal, omonganmu mahal, karya tanganmu itu mahal. Karena itu kelas langit. Orang yang tidak bisa berbelas kasih itu orang dahan. Karena apa? Karena kau tidak bisa meniru dari apa yang telah dilakukan Yesus. Saya sendiri yang dinamakan dengan district Boven. Orang yang melakukan belas kasihan itu adalah orang yang melakukan anugerah yang mahal, karya yang mahal. Itu melakukan pekerjaan yang mahal, melakukan sebuah tindakan yang sangat mahal. Jadi gereja yang rutin untuk melakukan belas kasihan, gereja itu mahal. Bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Orang yang hidup dengan penuh belas kasihan, dia itu mahal. Kelasmu itu langit, bukan kelas dunia. Oke, kelasmu itu langit, bukan kelas dunia. Kalau kelasmu itu langit, wow, Tuhan harus ngomong. Kamu tahu Ampidias? Kamu tahu tukang beras Cianjur itu, yang gemuk itu? Kamu tahu kok King? Kamu tahu? Wah, itu orang-orang berkelas mahal. Kenapa? Kirim itu beras itu sama pendetanya setiap bulan itu. Wow, berapa? 200 kilo. Oke, udah lakukan banyak pelayanan-pelayanan. Coba pikirkan. Apakah kita akan menjadi jemaat yang murahan? Apakah kita akan menjadi gereja yang murahan? Atau kita akan menjadi gereja yang mahal? Atau menjadi jemaat yang sangat mahal? Karena orang yang melakukan belas kasih, engkau melakukan seperti Kristus, yang melakukan dengan nilai dan harga yang tinggi, yang tidak ternilai, mahal. Makanya Yesus dia mengatakan, dia berkata kepada kita semuanya, kalau kamu melakukan pelayanan belas kasih, hitung-hitungan untung rugi, ya kamu gak berkelas. Karena itu pelayanan yang mahal, berani keluar. Apakah kita punya nilai dan harga tinggi dalam pelayanan kita? Saya banyak diundang khotbah. Banyak gereja-gereja besar, juga banyak gereja kecil. Tapi saya sebenarnya lebih banyak memilih di gereja kecil. Karena saya suka. Kalau saya melayani di gereja kecil, ya senang menang, saya akan terima PK-nya, saya akan kembalikan. Tadi gembala Anda memperhatikan saya sebelum saya melayani. Tolong rekening saya, nggak usah. Rekening. Saya bilang nggak usah. Karena memang saya tidak melayani untuk uang. Saya lebih banyak melayani di gereja-gereja kecil. Kalau mereka kasih, saya panggil bendahara, saya kembalikan lagi. Dan saya kemudian, memang saya selalu bawa berkat untuk pendetanya sendiri. Saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya memang bukan orang kaya, tapi saya kaya hati saya. Saya tahu saya anak Tuhan, saya hambanya Tuhan. Refleksi pelayanan saya adalah refleksinya Yesus belas kasihan. Saya melayani di seminar di wilayah Sumba. Sumba itu hampir sekitar 2 minggu. Seorang pemimpin telepon sama saya, Pak Yonas bisa nggak bawa seminar selama 2 minggu? Oh, temanya gini. Oh ya nggak apa-apa. Tapi minta maaf ya, saya nggak bisa kasih PK sama sekali. Nggak apa-apa. Oh mau, iya. Terus, tapi Bapak pokoknya untuk pesawat, untuk tidur, Bapak saya kasih. Oh ya sudah nggak apa-apa, cukup bagi saya. Saya bilang, kenapa kamu minta sama saya? Saya minta salah satu pembicara hebat dari Jakarta, 1 jam mereka minta 2.500.000 Pak. Hah? Belas kasih itu tidak pernah murahan. Belas kasih itu akan mahal harganya. Mahal itu bukan tentang uang. Mahal itu tentang hati kita, tentang komitmen kita, tentang tanggung jawab kita. Mahal itu bukan tentang ini, tapi tentang menghargai orang-orang yang memberi kesempatan untuk melayani. Saya bersyukur Tuhan memberikan anugerah. Saya punya banyak keluarga di Sumba, di Papua. Saya banyak melayani seminar-seminar dan itu gratis.
Juli saya melayani di Mamasa. Mereka bilang, Pak, kami nggak punya uang, Pak. Ya, Bapak harus bayar pesawat sendiri. Oh ya, tak apa-apa. Saya bilang, Bapak, benar, Bapak saya. Ya. Saya bilang, saya bukan melayani Anda, bos saya itu Tuhan. Sebelum nanti saya pergi, pasti sudah ada. Dan itu benar, terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba teman saya waktu saya di Sumba, dia kirim saya uang. Saya bilang, Pendeta Yohanes, saya kirim uang segitu. Bapak Ibu, saya mau ngomong ya, Tuhan tampar saya waktu saya melayani di Sumba. Di sana pendeta-pendeta itu miskinnya luar biasa. Rumah mereka kecil-kecil, bisa makan, mereka makannya jagung busuk. Baju itu susah, air susah luar biasa. Terus saya bilang sama teman saya, seorang pengusaha, aku boleh izin ya menggunakan uang? Boleh, aku kasih sama kamu. Tapi aku izin bagi-bagi sama pendeta-pendeta. Itu ada sekitar 150. Teman saya kasih uang banyak banget, saya bilang, aku kasih 500 per pendeta ya, boleh ya? Silakan, itu uang kamu. Bapak Ibu, saya bisa menangis. Hari itu Tuhan tampar saya. Yang biasanya suka mengeluh dikit-dikit, wah Tuhan kok gini. Hari itu Tuhan tampar saya. Mulai hari ini saya tidak pernah mengeluh. Tapi saya berkata, Tuhan, setiap berkat yang kau gunakan, aku akan pakai untuk berbelas kasih kepada pendeta-pendeta di desa. Lakukan ini, karena orang yang melakukan belas kasih kau mahal. Kau bukan murahan, mahal. Kalau kau mahal, wah, itu punya nilai, itu sangat tinggi, value-mu tinggi. Kalau value-mu tinggi, wah itu luar biasa. Orang akan hargain kau, bukan hanya orang, Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, belas kasih, karena waktu saya tinggal 5 menit. Belas kasih itu adalah pelayanan future, tanpa muka. Bapak Ibu kalau melihat lakon yang kedua, lakon tambahan lagi, itu adalah pemilik penginapan. Sebenarnya dia lakukan jauh lebih hebat lagi dibandingkan orang Samaria ini. Orang Samaria angkat ini semuanya langsung ditaruh di penginapan, dikasih duit. Yang paling susah itu menangani orang sakit yang ngeluh, dapat obat, nggak tidur, capek luar biasa. Pertanyaan saya yang paling penting adalah gini, siapa nama orang yang berbelas kasih tadi? Samaria dan pemilik penginapan. Siapa namanya Bapak Ibu? Tahu namanya orang Samaria? Kokingki. Tahu nama orang Samaria? Tidak ada. Sekarang gereja itu penuh dengan usaha orang mencari validasi dirinya. Oh itu loh, saya cari validasi dirinya top. Berapa banyak yang mengatakan gereja saya paling top, paling bagus. Wah ini kak itu. Orang berusaha mencari sesuatu yang berkaitan dengan muka, nama baik, terkenal, top. Tapi Yesus bilang belas kasih itu tidak pernah tampil wajah, tidak pernah menampilkan apa yang dia lakukan. Belas kasih itu adalah wajah tanpa muka yang tidak dikenal. Jadi orang itu kalau belas kasih malah dia ada di panggung belakang. Dia nggak mau terkenal, nggak mau disebut. Dia nggak mau, pokoknya dilakukan apapun dia nggak mau. Saya suka dengan Beethoven, satu saat dia melakukan orkestra. Dia lakukan orkestra hebat. Yes! Beethoven ini adalah salah seorang komposer yang saya suka karena dia cinta Tuhannya luar biasa. Dan satu saat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam sebuah orkestra itu kemudian ditutup dengan satu nyanyian yang disebut And That Light. Ini orkestra yang paling megah luar biasa. Begitu diakhiri apa yang terjadi Bapak Ibu, orang berdiri semua. Satu auditorium itu semua berdiri, mereka tepuk tangan. Beethoven kemudian langsung ambil koran, dia tutupi, dia lari. Wajah tanpa muka di gereja itu sekarang dibutuhkan. Pelayanan sekarang tergadai dengan orang-orang yang gila hormat, gila wajah, gila top, gila dipuja-puja. Pelayanan sekarang itu benar-benar rusaknya karena terlalu banyak yang gila-gilaan, yang buruk. Sementara Yesus dia menampilkan sosok, dia katakan Samaria itu enggak terkenal loh, wajahnya namanya enggak. Sosoknya itu betul-betul luar biasa di balik panggung. Tapi secara pelayanan dia, hasil pelayanan dia dinikmati besar. Apa gunanya kita mencari validasi
Tapi kemudian kita menjadi sombong, kita jauh dari Tuhan. Tuhan benci sama kita semua. Lebih baik kita dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Saya bukan pendeta yang jaim-jaim mungkin seperti orang lain. Saya diajak makan lebih memilih di kaki lima dibandingkan di restoran. Saya tidak suka dengan apa? Glamorous. Saya tidak suka dengan pujian. Satu saat saya pelayanan di Jakarta, ada jemaat saya bawa tas. Tas saya bawa. Orang kaya itu biasanya mengalami beberapa penyakit sosial. Pertama itu lumpuh. Ya, pendeta-pendeta itu kalau sudah terkenal, lumpuh langsung tangannya. Gak kuat ngangkat Alkitab itu, gak kuat. Lumpuh langsung. Bawa Alkitab saya, oh iya, bawa Alkitab. Bangga dia dengan kelumpuhan dia. Saya mengatakan, jangan cari validasi. Gereja yang penuh dengan belas kasihan, itu gereja tidak perlu cari validasi. Dia nyata dalam tindakan-tindakan real. Nyata itu semuanya. Saya lebih senang bergaul dengan orang-orang Kristen yang punya masalah. Ketemu, makan di pinggiran atau di sawah, bicara kemudian menolong, setelah itu selesai. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada 4 hal ini kalau kita ingin mengembangkan sebuah kehidupan yang penuh dengan belas kasih. Dan saya yakin, suara ini adalah suara yang Tuhan berikan kepada jemaat di tempat ini. Waktu saya bilang sama Bapak Gembala, saya sudah siapin khotbah berkali-kali, tapi tidak enak, belum pas. Sampai saya kemudian bangun lagi jam 2, sampai sekitar jam 4 saya bilang, apa yang Tuhan ingin khotbahkan? Karena di Cipanas saya sudah. Itu benar-benar suara di Cipanas. Sekarang suara di Cianjur apa tuh? Inilah suara Tuhan untuk GBI Rock yang ada di Cianjur. Saya tidak tahu apakah itu menjadi sesuatu, tapi saya yakin ini menjadi sesuatu yang penting. Saya yakin akan muncul lagi orang-orang yang penuh belas kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengingatkan lagi untuk kami bergerak dalam belas kasih. Terima kasih untuk jemaat GBI Rock. Biarlah mereka melihat kebenaran dan esensi berbelas kasih. Berkati hamba-Mu Gembala dan seluruh pengurus hikmat marifat yang tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin.